Perkenalkan, nama saya Taba Pangestu Alal Falah dengan NIM 1205242009. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 36 dan Sumpah Pemuda 1928. Keduanya memberikan peran penting bagi bahasa Indonesia dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional. Di dalam Sumpah Pemuda 1928 dalam butir ketiga yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia adalah simbol persatuan bangsa dan pemersatu bangsa. Berikutnya, identitas bangsa. Bahasa Indonesia mencerminkan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia di tengah keragaman bahasa daerah yang ada. Yang selanjutnya, komunikasi antar budaya. Bahasa Indonesia memudahkan komunikasi antar suku dan budaya yang berbeda di Indonesia, sehingga menciptakan kesetaraan di antara berbagai kelompok masyarakat. Dan yang kedua yaitu sebagai bahasa negara. UUD 1945 pasal 36 menetapkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia yang memberikan legitimasi hukum bagi pengguna bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kenegaraan. Selanjutnya, bahasa resmi pemerintahan. Bahasa Indonesia digunakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, baik lisan maupun tulisan. Ini mencakup pidato kenegaraan, dokumen resmi, undang-undang, dan komunikasi resmi di dalam negeri atau di luar negeri. Bahasa pengantar pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, meskipun ada ruang bagi bahasa daerah dan bahasa asing. Dan yang selanjutnya, bahasa hukum dan perundang-undangan. Bahasa Indonesia digunakan dalam perumusan undang-undang, peraturan, dan ketentuan hukum lainnya. Dengan kedudukan ini, bahasa Indonesia berfungsi ganda, yaitu sebagai alat pemersatu bangsa dalam konteks sosial budaya dan sebagai alat komunikasi resmi dalam konteks kenegaraan. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama yaitu lembaga kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia mencerminkan identitas dan martabat bangsa. Pengguna bahasa Indonesia oleh seluruh rakyat Indonesia menunjukkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap bangsa. Dan yang kedua, lembaga identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Bahasa ini menyatukan berbagai suku, bangsa, dan budaya yang beragam di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu alat pemersatu bangsa. Di tengah keragaman etnis, suku, dan bahasa daerah, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia memudahkan komunikasi antar kelompok yang berbeda latar belakang budaya dan bahasa. Yang keempat yaitu alat komunikasi antar budaya. Bahasa Indonesia digunakan sebagai media komunikasi antar suku dan di Indonesia, sehingga memungkinkan interaksi dan kerjasama lintas budaya tanpa adanya hambatan bahasa. Dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yang pertama yaitu bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia digunakan dalam semua kegiatan resmi kenegaraan seperti pidato presiden, dokumen resmi, dan komunikasi di tingkat nasional dan internasional oleh perwakilan Indonesia. Dan yang kedua yaitu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan nasional dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, kecuali di beberapa daerah yang memberikan ruang bagi pengguna bahasa daerah. Dan yang ketiga yaitu bahasa resmi dalam administrasi dan pemerintahan. Semua urusan administrasi negara, dokumen, hukum, undang-undang, peraturan, dan keputusan pemerintahan ditulis dan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Ini memastikan keseragaman dan kejelasan dalam penyampaian informasi resmi.
Dan yang terakhir yaitu bahasa penghubung dalam hubungan internasional. Dalam konteks diplomasi dan hubungan internasional, bahasa Indonesia digunakan oleh perwakilan negara dalam forum internasional, perjanjian, serta hubungan resmi dengan negara lain. Fungsi-fungsi ini mendukung peran bahasa Indonesia sebagai alat utama dalam kehidupan sosial, budaya, dan pemerintahan di Indonesia, serta memperkuat posisi bahasa Indonesia di dalam dan di luar negeri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.